Halo sobat film Horichiro Favorite Nice Man, gimana kabarnya? Oke guys, kali ini gue bakal merangkum film yang cukup seru dan cukup gokil, dimana bakal menceritakan ibu dan anak yang mempunyai hobi bertani dan bercocok tanam dimanapun. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu-ibu. Dia bernama Sylvia. Nah, dia ini sedang memasak untuk anaknya. Lalu gak lama kemudian datanglah suami si ibu ini. Dia bernama si Pogan. Nah, terlihat di sini si Pogan ini ingin meminta jatah kepada si Sylvia. Akan tetapi karena si Sylvia ini sedang sibuk memasak, dia pun menolaknya. Dan gak lama kemudian, si ibu pun mengantarkan makanan itu ke anaknya yang ada di lantai atas. Nah, diceritakan juga anaknya ini dikurung oleh si Sylvia. Lalu sesampai di kamar anaknya, di sini dia pun sadar kalau ternyata kuncinya ini malah tertinggal. Dan mau gak mau, akhirnya si Sylvia pun terpaksa turun lagi untuk mengambil kuncinya. Lalu sesampai di dapur, dia pun lupa meletakkan kunci itu di mana. Dan setelah mikir tarik, akhirnya dia pun ingat kalau ternyata kuncinya itu disimpan di kamar mandi. Lalu dia pun langsung bergegas untuk mengambil kuncinya itu. Dan tapi di sini tiba-tiba dia pun kagetkan dengan si Pogan yang sedang asik mengocok. Dan di sini si Pogan juga melihat majalah-majalah yang berisi foto-foto mantap nih. Oh, sure, somebody left it. Sure. Nah, setelah mendapatkan kunci kamar itu, si Sylvia pun akhirnya balik lagi ke kamar anaknya. Dan anaknya ini bernama si Caprice. Dia merupakan seorang penari bar. Dan sekaligus dia juga punya julukan si semangka brutal, karena ukuran semangkanya yang benar-benar gede banget cuy. Nah, maka dari itu dia pun dikurung oleh ibunya karena semangkanya ini cukup meresahkan di bar itu. Lalu setelah itu, si Sylvia pun akhirnya bergegas untuk pergi bekerja. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobilnya ini tiba-tiba malah mogok karena kehabisan bensin. Dan sialnya lagi, mobil si Sylvia ini mogok di tengah jalan. Dan alhasil membuat kemacetan yang cukup panjang. Lalu gak lama setelah itu, datanglah seorang lelaki bernama si Ray. Dia pun sedang menyetir, bersama otonya ini sedang dijilat oleh asistennya. Dan di sini si Ray ini melihat kalau si Sylvia ini membutuhkan pertolongan, dan dia pun langsung menghampiri untuk menolongnya. Namun di sini sialnya, si Sylvia ini malah kejedot skopi yang dibawa oleh si Ray itu. Lalu gak lama kemudian, si Ray pun datang ke situ untuk memberikan bensin kepada mobil si Sylvia. Dan setelah menolong si Sylvia, bukannya dia langsung pergi, si Ray ini malah pengen mengisi lubang bensin milik si Sylvia juga nih. Nah, tapi di sini anehnya, si Sylvia ini malah gak marah sama sekali, malah dia menikmati tancapan si Ray itu. Dan setelah berhasil mengecerit, si Ray pun memberikan kartu namanya kepada si Sylvia untuk berjaga-jaga, siapa tahu kalau si Sylvia ini membutuhkan tancapannya lagi. Dan tapi di sini faktanya, semua kejadian pencoblosan tadi itu hanya halusinasi pikiran si Sylvia saja. Karena pas tadi dia kejedot, dia pun malah mengalami geger otak. Dan ya, semenjak itu Sylvia pun mengalami perilaku yang cukup aneh, di mana dia mudah sange ketika melihat orang-orang di sekitarnya. Lalu singkat cerita, sampailah dia di tokonya. Dan di sini dia pun bertemu dengan ibu mertuanya, yang saat itu dia sedang berjaga di kasir itu. Dan di sini lagi-lagi penyakit si Sylvia ini kambuh lagi. Pas dia melihat tisu gambar laki-laki, otak dia pun malah traveling dan seolah-olah si laki-laki itu sedang mengeluarkan lidahnya. Dan di sini si ibu mertua pun seketika heran dengan tingkah laku si Sylvia yang gak seperti biasanya.
lie. People. Lalu gak lama kemudian datanglah seorang laki tua yang ingin membeli sebungkus garpit. Dan di sini kebetulan juga si Silvia ini sedang berjaga di kasir itu. Dan karena otak si Silvia ini sedang mulai gak beres, tanpa basa-basi si Silvia pun langsung mengeluarkan jendolan yang ada di dadanya. Dan hal itu membuat si pria tua ini seketika olok dibuatnya. No, I guess I'll buy him. Well, get down there, mother, and start scarfing. Lalu gak lama kemudian datanglah suami si Silvia ke toko itu. Dan ya, di sini lagi-lagi si Silvia ini langsung menyosor suaminya. Dan hal itu seketika membuat tongkatnya langsung mengeras. Her name is Caprice and she's got shingles. Our daughter doesn't really part punch. Dan karena mereka berdua ini udah gak tahan, akhirnya mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Lalu di tengah perjalanan, si Pogan yang udah gak tahan dari tadi, dia pun langsung menggadaba si Silvia di situ. Dan setelah selesai, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk menari bersama. Namun di sini lagi-lagi, si Silvia ini malah melihat orang-orang yang berada di sana berjoget dengan gerakan-gerakan alam mencangkul. Dan hal itu membuat si Silvia menjadi geremetan gak jelas. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melempar botol kepada si Silvia. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung memasukkannya ke lubang badaknya. Dan celob anjing. Dan hal itu membuat orang-orang yang melihat itu seketika menjadi kabur, karena lubangnya ini sangatlah gondrong. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Silvia ini malah mencuri cangcut milik tetangganya. Dan dia pun akan pergi bersama si Ray dan teman-temannya, karena dia berpikir kalau si Ray dan teman-temannya ini satu frekuensi dengan dirinya. Ray Service Center, 6630 Harker. Lalu sampailah dia di tempat si Ray. Dia pun bertemu dengan teman-teman barunya yang memiliki tingkah laku sama seperti dirinya. Lalu di sisi lain, terlihat di sini si Pogan ini sedang mencari si Silvia. Lalu singkat cerita, si Silvia pun sudah pulang dari tempat si Ray. Dan di sini dia pun menghampiri anaknya. Dan betapa terkejutnya di sini, si Silvia ini malah mengajak anaknya untuk memasarkan semangka brutalnya di bar itu. Dan karena si anak ini emang dulunya penari bar, dia pun langsung mengiyakan ajakan ibunya itu. Lalu singkat cerita, si Caprice pun akhirnya berjoget dengan semua orang yang ada di bar itu. Dan hal itu sontak membuat orang-orang yang ada di situ melongo melihatnya, karena melihat semangka yang sangat besar itu. Lalu di sisi lain, ternyata si Poga dan ibunya ini sudah tahu kelakuan si Silvia yang sekarang. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke bar. Lalu sampainya di sana, si ibu mentua pun seketika langsung kaget karena melihat si Caprice yang sedang asik berjoget dengan semangka yang besar itu. Dan di sini si Pogan juga terkejut karena dia melihat lubang badak istrinya sedang dijilat oleh pria lain. Dan di situ membuat si Pogan langsung ngamuk dan membuat kekacauan di tempat itu. Dan saat situasi sedang kacau, tiba-tiba ada sebuah botol yang melayang ke kepala si Silvia. Dan disitulah seketika membuat Silvia langsung sadar. Dan dia pun sangat terkejut saat melihat lubang badaknya sedang dijilat oleh pria lain. Lalu singkat cerita, setelah kejadian semalam, Silvia bersama keluarganya pergi ke tempat ibadah untuk berdoa. Namun di sana terlihat ada si Ray dan kawan-kawannya. Dan entah kekuatan apa yang dimiliki si Ray, dia pun memberikan jape-jape harupat ke semua orang yang ada di sana. Dan akhirnya membuat orang-orang yang ada di sana jadi merasa sangat berat. Dan film pun mamat.